Halo, selamat datang kembali. Nah, pernah nggak sih Anda kepikiran selama ini tuh kita cuma sibuk ngerjain hal-hal penting? Atau kita udah beneran jadi seorang esensialis? Kali ini, kita mau kupas tuntas bab 20 dari buku Essentialism. Fokusnya tuh udah beda, bukan lagi soal tips and trick, tapi lebih ke transformasi diri. Gimana kita menghidupi esensialisme dari dalam? Ingat kata Socrates, waspadalah terhadap kegersangan hidup yang sibuk. Wah, ini kena banget ya. Hidup sebagai esensialis itu ya nyari makna, bukan cuma ngisi waktu biar kelihatan sibuk. Mari kita dalami bareng-bareng ya. Iya, betul. Dan ini penting nih, ini bukan soal nambah-nambahin to-do list lagi gitu, bukan sama sekali. Ini lebih fundamental lah, tentang perubahan inti diri kita, jadi versi diri yang, fokusnya tuh ke kontribusi yang paling tinggi nilainya, yang benar-benar esensial gitu. Oke, jadi bedanya apa sih yang paling kerasa antara cuma melakukan sama beneran menjadi esensialis? Kalau udah jadi berarti prinsip sedikit tapi lebih baik itu udah bukan kayak strategi lagi ya, tapi udah otomatis gitu. Udah jadi bagian dari diri, iya, mendarah daging. Jadi cara kita mikir, cara kita bertindak, ya secara otomatis ngikutin prinsip itu. Contoh paling kuat ya mungkin Mahatma Gandhi ya. Itu transformasinya luar biasa banget. Beliau kan mengurangi dirinya hingga nol istilahnya, ngelepasin hal-hal non-esensial. Oh, kayak pakaian tertentu itu ya. Terus soal berita? Iya pakaian, berhenti ngikutin berita, pola makan disederhanain, bahkan ada hari hening mingguan. Itu kan melawan arus banget ya soal kesibukan. Tujuannya apa? Biar semua energinya fokus, terpusat ke satu hal, kemerdekaan India. Ini bukan pilihan gaya hidup aja, tapi udah jadi siapa dirinya. Menarik ya. Dan ide fokus ke yang penting ini ternyata ada di banyak tradisi kuno juga ya. Kayak Buddhisme, ajaran Nabi Musa, Muhammad, Yohanes Pembaptis, Yesus juga. Kayaknya emang kebijaksanaan universal gitu. Betul sekali. Dan pemahaman ini juga penting banget buat ngadepin yang namanya paradoks kesuksesan. Anehnya kan, makin kita sukses, makin banyak pintu kebuka, pilihan makin banyak. Justru itu bisa bikin fokus awal kita jadi buyar. Oh iya ya, bener juga. Malah jadi nggak jelas lagi mana yang paling penting. Nah, jadi esensialis itu kayak semacam sistem imun gitulah. Biar kita nggak gampang keseret arus kesibukan baru dan tetap di jalur kontribusi utama kita. Di buku ini ada istilah metanoia ya, transformasi hati. Ini gimana maksudnya? Kok bisa sampai ke hati gitu? Maksudnya ketika esensialisme itu udah bukan cuma konsep di kepala, tapi benar-benar kita rasain, kita yakini di hati. Nah itu baru mengubah cara kita memandang dan menjalani hidup. Perubahannya itu kerasa pelan-pelan tapi dalam. Pertama, kejelasan kita jadi lebih tajam. Milah mana yang penting, mana yang cuma gangguan tuh jadi lebih gampang gitu. Eksekusinya juga jadi lebih enteng karena jelas mau kemana. Oke, kejelasan. Terus apa lagi? Kedua, kita ngerasa lebih punya kontrol. Jadi berani buat berhenti sejenak, mikir dulu sebelum iya-iya aja. Berani nolak dengan sopan tapi tegas. Jadi nggak ngerasa kayak, aduh hidupku diatur agenda orang lain terus gitu. Kita yang pegang kendali. Iya. Kejelasan, kontrol. Terus ada satu lagi manfaat yang kayaknya sering kita lupain di tengah kesibukan ya. Betul, yaitu kegembiraan dalam perjalanan. Joy in the journey gitu. Saat kita fokus sama apa yang terjadi sekarang, sama hal esensial di momen itu, hidup tuh rasanya lebih penuh, lebih kaya. Kita nggak cuma ngejar garis finish, tapi nikmatin prosesnya. Penulis buku ini ceritakan, dia milih waktu main sama anaknya daripada datang ke acara networking penting. Oh iya, itu contoh yang bagus. Itu bukan pengorbanan berarti ya? Bukan, itu pilihan sadar karena dia tahu mana yang lebih berharga saat itu. Kesederhanaan itu, kata Dalai Lama, emang bawa kepuasan. Tapi emang nggak susah ya hidup kayak gitu? Maksudnya berani bilang, nggak ngeluangin waktu mikir pas orang lain pada lari-larian sibuk. Kayak ngelawan arus banget gak sih? Ya, emang rasanya gitu. Kayak melakukan revolusi senyap. Norma sosial kan dorongnya selalu bilang iya, selalu kelihatan sibuk, bahkan bangga kalau sibuk kan. Nah, seorang esensialis milih jalan beda. Mikir dulu, dengerin baik-baik, fokus ke makna. Awalnya mungkin aneh atau nggak populer, tapi ini investasi jangka panjang buat dampak sama kepuasan sejati. Bukan cuma capek yang dibungkus kesibukan. Mengakui susahnya itu penting sih, ini proses, perlu latihan. Oke. Jadi kuncinya selalu balik ke pertanyaan itu lagi ya.
kompasnya itu. Selalu, di setiap situasi tanya, apa yang benar-benar esensial di sini? Pertanyaan ini jadi filter buat semua keputusan kita, mau besar, mau kecil. Ada cerita yang, aduh sedih banget di buku ini, soal seorang ayah, setelah putrinya meninggal, dia lihat lagi video-video liburan mereka. Hatinya hancur, pas sadar isinya kebanyakan pemandangan, gedung, tapi dikit banget rekaman wajah putrinya dari dekat, momen-momen mereka bareng. Iya, cerita itu wah ngena banget ya. Pelajaran yang pahit soal fokus. Dan ini nyambung banget sama ide hidup tanpa penyesalan. Kalau kita sadar apa yang paling penting buat kita, hubungan, kontribusi, pengalaman, terus kita investasikan waktu dan energi terbaik kita di situ, ya. Kemungkinan besar kita nggak akan nengok ke belakang dengan penyesalan yang dalam banget. Jadi kita bangga ya sama hidup yang kita pilih. Betul. Kadang pengingat soal waktu kita yang terbatas, misalnya, pas kita lagi refleksi, itu bisa kasih keberanian ekstra buat lebih milih-milih. Jadi kalau dirangkum nih, menjadi esensialis itu pilihan sadar ya. Perjalanan terus-menerus buat bangun hidup yang nggak cuma sibuk, tapi benar-benar bermakna dan berdampak. Dan ini bukan soal jadi sempurna, tapi lebih ke kemajuan aja ya. Makin fokus ke hal yang paling penting. Iya, progres, bukan perfeksi. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ini bisa jadi bahan renungan buat Anda yang dengerin. Dalam film kehidupan Anda sekarang ini, Anda lagi banyak ngerekam pemandangan di sekitar, kesibukan, pencapaian, atau Anda fokus ngerekam momen-momen esensial bareng orang-orang dan hal-hal yang paling berarti buat Anda. Wah, dalam banget pertanyaannya. Dan tantangan praktis dari buku ini buat kita semua. Tiap kali ketemu keputusan, tantangan, atau persimpangan jalan, coba tanya ke diri sendiri, apa yang esensial? Terus, kumpulin deh keberanian buat ngilangin sisanya.